teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Felicita Nasri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi psikologi sosial dari Karen Horney tentang budaya dan feminisme. Yang pertama, kita akan membahas biografi singkat dari Karen Horney ini. Karen Horney lahir di Jerman pada 16 September 1885. Karen menghadapi situasi yang depresif sejak awal kehidupan. Ayah dan kakak tirinya bersikap buruk kepadanya, sehingga ia mengidolakan ibunya yang selalu melindungi dia dari sikap kejam ayah dan kakak-kakak tirinya. Nah, pada saat remaja, ayahnya ini menginginkan Horney untuk menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi dia berani melawan keputusan ayahnya tersebut. Singkat cerita, Horney kuliah kedokteran dan dia menjadi wanita pertama yang belajar ilmu kedokteran di Jerman. Pada masa-masa dia belajar ilmu kedokteran, ia banyak belajar tentang teori Sigmund Freud. Hingga akhirnya dia mengembangkan pendekatannya sendiri yang disebut dengan psikologi sosial, yang di dalamnya itu memiliki perbedaan dengan Sigmund Freud. Dalam kehidupannya, Karen merasa tertekan dan menghadapi banyak masalah, sehingga dia memfokuskan kehidupannya pada kegiatan akademik. Karen percaya bahwa jika aku tidak cantik, maka aku harus cerdas. Nah, meskipun Karen ini banyak mengikuti teori Freud, tetapi dia tidak setuju dengan pandangan Freud mengenai psikologi perempuan. Ia menolak konsep iri penis. Horney mengusulkan konsep iri rahim, di mana pria merasa rendah diri karena tidak dapat melahirkan anak. Horney juga memberikan kritik terhadap teori Freud. Dalam teori Freud mengatakan bahwa manusia hanya dikendalikan oleh insting. Tetapi menurut Horney bahwa manusia itu tidak hanya dikendalikan oleh insting, tetapi juga oleh rasa aman dan puas. Horney berpendapat bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dengan sehat, dan potensi itu akan maksimal jika didukung oleh lingkungan yang hangat. Berikutnya tentang konsep-konsep utama dari Karen Horney. Masa anak-anak memerlukan rasa aman. Karen lebih percaya dengan kekuatan sosial di masa anak-anak dibandingkan dengan kekuatan biologis dalam pembentukan kepribadian. Horney menekankan pada hubungan sosial orang tua dan anak sebagai faktor kunci menuju tahapan perkembangan yang universal. Dalam pemikiran Karen Horney, anak sangat membutuhkan perlindungan dan kebebasan dari rasa takut. Nah, perasaan aman yang dimiliki oleh anak ini tergantung dari cara orang tua memperlakukannya. Berikutnya tentang aspek diri menurut Horney. Nah, di sini ada 3 aspek diri menurut Horney. Yang pertama, diri rendah. Adanya perasaan tidak berdaya atau inferioritas. Yang kedua, diri nyata. Pandangan tentang diri yang sesungguhnya, termasuk potensi dan kemampuan. Yang artinya diri nyata di sini adalah inti kepribadian dari seseorang yang membentuk dirinya tersebut. Lalu yang ketiga, diri ideal, suatu usaha untuk menjadi sempurna. Berikutnya tentang kecemasan dasar, fondasi dan neurotik. Menurut Horney, kecemasan dasar adalah peningkatan seluruh perasaan kesepian dan tidak berdaya dalam dunia permusuhan yang disembunyikan. Nah, di sini menurut Horney ada 4 cara melindungi diri dari kecemasan dasar, yakni meminta cinta dan kasih, artinya individu itu mengerjakan apa saja yang disukai oleh orang lain. Lalu yang kedua, menjadi penurut, artinya seorang individu itu mematuhi keinginan orang lain. Yang ketiga, meraih kekuasaan, artinya meraih keamanan melalui perasaan superior. Nah, ketiga cara melindungi diri ini ada keterkaitannya, di mana seorang individu itu melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Lalu yang keempat, menarik diri, artinya seorang individu itu menarik diri secara fisik maupun psikologis. Artinya di sini seorang individu itu tidak mau melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Berikutnya tentang strategi mengatasi neurotik. Nah, di sini ada 3 cara mengatasi neurotik. Yang pertama, pergerakan menuju orang lain. Pergerakan menuju orang lain ini disebut juga dengan kepribadian mengalah, di mana seseorang yang memiliki kepribadian ini merasa tidak berdaya menghadapi kecemasan yang dialaminya.
Nah, seseorang yang memiliki kepribadian ini menampilkan sikap dan perilaku yang merefleksikan hasrat untuk dia selalu bergerak menuju orang lain. Lalu yang kedua, pergerakan melawan orang lain atau disebut dengan kepribadian yang agresif. Artinya bahwa orang yang memiliki sikap agresif, ia berusaha menutupi kecemasan yang dia alami dengan bermusuhan dengan orang lain. Artinya bahwa dia ingin melawan orang lain. Dengan kata lain, orang lain adalah musuhnya, sehingga dia berusaha keras untuk menjadi yang paling baik. Lalu yang ketiga, pergerakan menjauh dari orang lain atau disebut dengan kepribadian terlepas. Artinya, seseorang itu menjaga jarak dengan orang lain secara emosional. Artinya bahwa orang-orang yang merasa kesendirian dalam kecemasannya, sehingga pada kesendiriannya itu membuat dia merasa rendah diri dan menjauhi orang lain. Dengan demikian, dia merasa bahwa tidak ada orang-orang yang dapat menyakitinya. Yang terakhir tentang kebutuhan dan kecenderungan neurotik menurut Horney. Nah, di sini ada 10 kecenderungan dan kebutuhan neurotik. Yang pertama, kasih sayang dan dukungan, artinya bahwa seseorang individu itu ingin selalu mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari orang lain. Lalu yang kedua, ada pasangan yang kuat atau mendominasi. Yang ketiga, kekuasaan, di mana seseorang itu ingin selalu mengontrol orang lain. Yang keempat, eksploitasi, di mana seseorang itu ingin selalu mengeksploitasi orang lain tetapi dia sendiri takut dieksploitasi. Yang kelima, ada prestise, artinya bahwa seseorang individu itu ingin mencari status yang tinggi. Yang keenam, kekaguman, bahwa seseorang individu itu ingin selalu dipuji. Yang ketujuh, ada ambisi dan prestasi, artinya bahwa seseorang individu itu ingin menjadi yang terbaik. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan sendiri, artinya bahwa seseorang individu itu tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Yang kesembilan, kesempurnaan, artinya bahwa seseorang individu itu berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Lalu yang ke-10, ada batasan sempit untuk hidup. Oke teman-teman, demikian saja pemaparan materi tentang psikologi sosial dari Karen Horney. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.